Gengsi itu sendiri kan kayak perasaan dimana kita selalu merasa harus lebih daripada orang lain gitu kan. That's right. Iya. That's right, bener-bener. Dalam hal apa aja gitu. Iya. Hello good people, what's up? Okay, tonight I'm with my friend. What's up bro? Sa Gimana kabar doi? Boyo gue. Ya kabar gue lah. Kabar gua baik alhamdulillah. Oke. Boleh kenalan dong? Oh, enggak boleh lah. What the hell? Boleh, kita udah pernah bahas kan. Iya. Sosokan belum kenal aja ya. Iya. Panggil aja Mamat lah. Mamat. Kalau Mamat itu kalau akhir zaman ya. Itu Kiamat lama banget. so nggak tahu. Kami banget. Asa. Kurik. Oke. Jadi hari ini malam ini kita mau bahas sesuatu yang penting di malam minggu ini, right? Apa tuh, Mat? Kita mau bahas tentang suatu topik yang biasa menjadi permasalahan kita pada umumnya sih, terutama kaum muda. Bahkan nggak hanya kaum muda sih, Iya sih. bahkan semua kalangan gitu. Oke. Yaitu menyangkut tentang gengsi. Wow, Gengsi dalam hidup gitu. Ngapain tepuk tangan? Enggak, biar keren aja. Apresiasi kan penting, guys. Boleh. Oke, jadi malam ini kita bahas gengsi. Gengsi. Iya sih, gengsi itu emang sering banget kita rasakan dan sering kita lakuin juga. Masa? Iya. Ya itu biasanya muncul secara spontan biasanya sih. Bener. Kadang-kadang ya mungkin udah terbiasa sama perasaan gengsi. Ya udah mengalir aja, gengsinya nggak tersembuhkan gitu. Iya bener sih, kalau kayak misalnya gini, kalau seseorang udah sering gengsi, itu akan susah untuk ngobatinnya. Tapi bukan nggak mungkin mereka juga bisa ngilangin gengsi. Iya. Mungkin. Sangat mungkin. Gengsi itu kayak penyakit hati. Penyakit hati atau pikiran atau gimana sih ya? Maksudnya kayak gengsi itu sendiri kan kayak perasaan dimana kita selalu merasa harus lebih daripada orang lain gitu kan. That's right. Iya. That's right, bener-bener. Dalam hal apa aja gitu. Iya. Seumpama kayak gaya pakaian atau aset yang kita punya, mungkin juga pendidikan. Iya, bener. Kampus mana yang lebih bagus ini? Iya. Sesuai value kan. Punya ini apa enggak gitu kan. Itu biasanya jadi permasalahan gengsi banyak banget sih. Iya, dari segi apapun itu pasti ada kan. Kalau Dari kamu sendiri mah, kamu ya ampun. apa emang? Dari kowe lah, dari kowe. Jawabannya betul ya. Dari kowe. Pernah ngalamin gengsi dalam hidupmu? Ya. Kalau gengsi pasti ada lah. Iya. Sedikit-sedikit ada lah. Sedikit banyak lah. Iya. Itu buat jadi pembelajaran Iya. juga sih. Juga pasti perasaan gengsi itu pasti kadang muncul gitu. Bagaimana cara kita aja untuk bisa mengatasi gengsi itu nggak berlebihan. Ya gengsi sih kata orang tua ya. Yeah. Gengsi sih gengsi, tapi jangan gengsi. Maksudnya apa tuh? Aku jangan. Coba jelasin. Gengsi sih gengsi di sini maksudnya kita perlu melakukan suatu hal dengan baik supaya mendapat nilai tersendiri dari diri kita, bukan harapan untuk harapan untuk pandangan orang lain bahwa dia itu wah, tapi untuk membangkitkan rasa motivasi sendiri buat kita itu butuh gengsi, tapi jangan gengsi di sini, jangan terlalu berpatok pada orang lain. Oke, berarti gengsi dalam hal ini menurut kamu itu gengsi yang positif. Gengsi yang positif. Gengsi sih gengsi, tapi jangan gengsi. Itu maksudnya. Benar-benar gengsi yang positif, kayak misalnya, wah dia dapat nilai bagus kok aku bisa gitu. Itu bisa jadi. Aku selalu berpikir positif, guys. Jadi kalau pengalaman kamu, kalau jujur aku sebagai manusia juga nggak munafik banget, aku pernah gengsi. Bisa sering dulu. Tapi sekarang udah meminimalisir rasa gengsi itu, bisa minimalisir. Ya gue juga pernah ya dulu ya. Ini kayak gengsi dalam berpenampilan ya. Ya, oke. Gimana terasa seolah-olah aku ini terlalu memikirkan pandangan orang lain terhadap diriku gitu. Oke. Itu bukan dulu sih, justru malah awal kuliah gitu.
awal kuliah kemana-mana itu karena mungkin kesalahpahaman dalam membaca buku atau gimana ya. Baca buku tentang penampilan atau agar kita dipandang baik oleh orang lain, jadi terlalu berlebihan bahkan. Itu salah tafsir terhadap. Benar salah. Justru bukan membuat aku merasa lebih baik, malah kok jadi terkesan alay dan berlebihan gitu kan. Ya bukan alay secara penampilan mehong-mehong atau apa ya, tapi ketika kita berkunjung suatu tempat atau apa sesuatu hal yang ya harusnya biasa-biasa aja, pakai kaos oblong kayak pakai apa kayak justru pakai kemeja apa kan terlalu berlebihan banget gitu kan. Jadi itu justru dipikir-pikir kok berlebihan banget, padahal harusnya ya udah biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya pakai baju yang rapi kan malah lebih bagus tuh, Mat. Iya, awal pandanganku juga iya. Maksudnya kalau kita kan nggak tahu kapan kita ketemu dengan orang penting gitu kan. Kapan kita ketemu dengan doi mungkin atau siapa mungkin. Nah, itu kan good looking kan juga perlu sebenarnya ya, tapi kan saran nggak harus berlebihan gitu. Iya benar sih. Nah, iya. Emang semua visual itu penting. Karena orang memandang kita dari visualnya. Tapi nggak harus berlebihan juga. Nggak harus berlebihan. Justru itu yang aku alami, kok kesannya berlebihan gitu. Padahal justru kalau kita tampil apa adanya juga biasanya banyak yang suka gitu. Oh, dia sederhana gitu ya. Like me, right? Terus kalau selain dalam aspek pakaian nih, kan tadi pakaiannya, yang lainnya kayak misalnya kayak harus terlihat kaya atau gimana gitu. Oh, itu. Kan kebanyakan kayak gitu kalau misalnya kayak di kuliah ya. Aku harus kayak ya kelihatan hedon atau gimana kayak gitu. Biasanya ini dari apa dulu ya? Kayak kendaraan mungkin ya? Kendaraan bener. Aku tuh dari dulu ya, dari zaman lulus SD. Kamu pakai kendaraan apa? Ya karena emang kondisi geografis gak memungkinkan buat kita naik angkot itu nggak ada. Terus bis gak ada yang lewat situ. Mau gimana lagi, mau antar jemput juga susah gitu. Aku pernah ke rumahnya Rahmat, dia kalau pakai berarti ngedonil gue. Jalannya gini-gini naik turun samudra kan. Kalau antar jemput sangat gak mungkin kan gitu kan. Nah jadi emang rata-rata daerahku tuh sejak SMP udah pada naik motor sendiri gitu. Gitu. Tapi itu bukan ke jalan raya gede sih, bukan ke jalan raya, jalan apa sih ya, jalan kecil lah. Jalan kecil. Karena itu kalau naik motor itu juga emang sangat dibutuhkan ya. Oh, jalan kaki jauh bos. Bener sih. Jauh. Nah itu kan dari SMP, SMA sampai kuliah motornya sama aja. Apa tuh? VGZR. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak pegang nggak? Cinta. Nah itu Halo Vega. pandangannya sempet ya. Kan pernah juga bawa motor sepupu kan. Motornya kualitasnya lebih ya motor cowok lah. Lebih keren dikit lah ya. Ya itu anggapannya, wah bawa motor bagus mau nyari cewek nih ya. Anggapannya semua cewek itu pandangannya pada motor gitu. Bener. Wah, ini justru masalah gitu kan. Iya bener. Padahal dari zaman dulu SMA juga malah justru pada pengen diboncengin sama Vega gitu. Vega. Seluruh di tempat itu berarti Vega nomor 1. Sebenarnya bukan Veganya, tapi yang bawa gitu. Aku pernah nggak denger gitu. Ya itu salah satu mindset bahwa penampilan ya semua kendaraan lebih bagus itu bisa membuat lawan jenis lebih potensinya lebih gede gitu. Ya kalau ya nggak semua cewek itu ya, tapi itu bahasan gengsinya di situ sih. Bener sih. Nggak perlu gengsi sebenarnya sih, kalau dia suka emang sih nggak memandang apa yang dipunya gitu. Iya padanya, tapi kadang yang bisa diperjuangkan jangan curhat. Enggak. Beda topik, udah lanjut. Kita ke topik selanjutnya. Selain itu Mat, kalau aku lah ya. Pura-pura nanya aku lah. Iya, kalau pengalaman sendiri lah. Mas aku kan bukan bakal apa-apa gitu. Kalau kosong gitu. Kalau aku ya juga sama kayak lo Mat. Jadi aku dulu di sekolah dulu sebelum kuliah aku juga ada gengsi.
motor juga. Hmm. Nah motor aku kan motornya boyband lah, atau boyband smash. Pada zamannya. Pada zamannya. Cuy. Dan teman-teman aku juga motornya bagus-bagus lah. Kayak dulu FU nggak love you, Ninja Para cinta. Oh ya. Win orang kawin. Iya. Mega Pro Ratu Mio. Ya, Supra nggak mesra. Asem. Jadi itu teman-teman motornya kayak gitu. Nah, asem. Aku pernah dalam posisi gini. Aku motornya smash. Itu waktu kelas berapa ya? Awal-awal masuk SMA deh. Nah, aku kan kayak gitu kan. Aku merasa gengsi tuh. Orang motor kayak gitu tuh. Nah, tapi lama-kelamaan aku mikirnya itu udah kelas 2. Ngapain gengsi? Ngapain aku kayak gini lah ya? Kok gini? Lebih penting apa? Apa yang harus aku maluin? Ternyata intinya itu aku kurang bersyukur. Nah, aku coba, yaudahlah aku nggak apa-apa main motor ini terus. Aku udah masuk SMA, masuk. Sebenarnya aku taruh luar. Ini real story, jadi aku cerita doang kayak gini. Ini buat pengalaman, buat pembelajaran kita semua kayak gitu. Terus aku baru masuk ke SMA, dan biasa aja, berjalan biasa aja malah teman-teman aku ya menerima aku apa adanya. Iya. Karena itu lebih bagus. Aku mikir, wah kenapa kayak gini aja kayak gitu terus. Dan di SMA itu juga aku pikir kan dulu kalau masa-masa kayak dulu kan masa-masa kayak perbucinan dunia lagi gencar-gencar ya kan teman-teman aku kadang ada yang motornya bagus tapi mukanya kayak gitu itu uang motor ya banyak kayak gitu ada yang sebel kayak gitu terus dan banyak teman-teman aku yang motornya bagus juga tuh kayak pacar. Nah, dan aku mikir wah aku bisa punya pacar lah ya kayak gitu kan yang motor kayak gini itu salah satu gengsi. Tapi aku mikir lagi ngapain aku kayak gini, ya udahlah aku punya kayak gini ya udah jalanin aja kayak gitu. Ternyata aku kurang bersyukur. Iya, emang gengsi itu rasa kurang bersyukur sebenarnya. Bener. Dan aku mulai dari situ aku gak perlu gengsi. Walaupun kadang kita juga secara kita manusia, kadang juga punya rasa gengsi. Tapi kita udah pengalaman kayak gitu, jadi kita bisa memanage gimana cara kita gengsinya itu gimana. Gitu. Bener sih. Sebenarnya kan kalau bener-bener orang mau nerima kita apa adanya, dia nggak mau lihat secara fisik kita, secara kepunyaan kita gimana kan nggak memandang, mereka nerima apa adanya. Bahkan justru dulu orang tua aku juga kadang-kadang nanya gitu, kalau temenmu pada kaya-kaya apa kamu nggak malu gitu?